Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kekhususan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak disebut dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Manusia ditulis dengan lafaz yang beragam dan memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimanakah permulaannya? Dari apa manusia diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum lanjut, alangkah ridhonya untuk subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dulu. Semoga hal itu dapat mengembangkan channel ini dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat Muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia merupakan makhluk yang memiliki ketinggian derajat dibandingkan dengan makhluk lainnya, disebabkan ia mendapat keistimewaan ilmu, pandai berbicara, mempunyai akal dan kemampuan berpikir hingga mampu mengatasi berbagai persoalan hidup, serta mampu membedakan perkara yang baik dan buruk. Adapun mengenai proses penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Yakni, manusia pertama yang Allah ciptakan ialah Nabi Adam alaihi salam. Jenis tanah yang dipakai untuk membuat manusia pertama adalah tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan, ingatlah, ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Dalam ayat lain dikatakan, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 44. Adapun manusia keturunan Adam terbuat dari saripati tanah yang berbentuk air yang hina, yakni air nutfah atau yang biasa disebut air mani. Berikut proses penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani, yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-15. Sahabat Muslim, dalam ayat-ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama itu dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, yakni Nabi Adam alaihi salam. Kemudian, Allah menciptakan manusia keturunan Adam dari saripati tanah yang berbentuk air yang hina, yakni nutfah. Sahabat Muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelahnya Allah menciptakan manusia dari tanah yang diberi bentuk, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya untuk menyempurnakannya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia yaitu, agar mereka beribadah ataupun mengabdi hanya kepada Allah saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sahabat Muslim, seperti itulah proses penciptaan manusia yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi, sebelum banyak ditemukan penemuan-penemuan ilmiah pada beberapa abad kebelakang dan setelahnya,
Al-Quran justru yang pertama yang menjelaskan tentang hal itu, hanya saja kebanyakan orang tidak mengetahui. Masya Allah. Itulah beberapa penjelasan mengenai proses penciptaan manusia yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Insya Allah, pada kesempatan mendatang, kami akan membahas mengenai unsur-unsur juga sifat-sifat yang terdapat pada setiap manusia. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.